Langsung saja di sini saya akan menyampaikan tentang resume materi MK Seminar Sumber Daya Manusia, di mana materinya ada 1-6. Materi yang pertama atau bab yang ke-1 yaitu membahas tentang seminar sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia atau seminar sumber daya manusia merupakan forum ilmiah untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi, sekaligus sebagai media penyampaian karya ilmiah dari akademis kepada peserta guna mengembalikan keputusan bersama. Adapun definisi etimologis, kata seminar berasal dari bahasa Latin seminarium atau tanah tempat menanam benih, bermakna proses penanaman pengetahuan. Yang kedua ada definisi terminologi, kegiatan penyampaian karya ilmiah oleh ahli atau peneliti untuk dipresentasikan dan didiskusikan. Selanjutnya di situ ada karakteristik aktivitas seminar. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada dilaksanakan dengan teknis tertentu dan terstruktur. Yang kedua bersifat massal, diikuti banyak peserta. Yang ketiga ada syarat informasi dan pembelajaran. Yang keempat melibatkan proses diskusi ilmiah dua arah. Selanjutnya ada unsur-unsur seminar. Yang pertama materi pembahasan. Jadi inti seminar berupa penelitian atau artikel ilmiah yang menjadi fokus diskusinya. Yang selanjutnya ada moderator, pemimpin jalannya seminar. Berbeda dari MC, bisa berupa peneliti atau pakar bidang terkait. Yang selanjutnya ada notulen atau notebook. Jadi petugas mencatat hasil diskusi dan poin-poin penting selama seminar berlangsung. Yang keempat ada pertanyaan atau diskusi. Interaksi dari peserta untuk mengklarifikasi atau memperdalam materi. Yang selanjutnya ada masalah yang dibahas. Isi utama yang memicu diskusi sering menjadi judul atau tema seminar. Selanjutnya solusi atau kesimpulan. Jadi hasil akhir seminar berupa rekomendasi atau pengetahuan baru yang dapat diaplikasikan. Dan yang terakhir mungkin ada sertifikat, bukti keikutsertaan dan kualifikasi tambahan kompetensi peserta. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri seminar. Yang pertama itu berbentuk forum. Jadi interaksi dua arah antara pembicara atau audiens. Yang selanjutnya mengacu pada makalah. Jadi pembahasan didasarkan pada karya tulis yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga ada membahas isu ilmiah. Jadi topik yang diangkat bersifat aktual dan berbasis keilmuan. Dan yang terakhir mungkin adanya respon audiens. Terdapat sisi tanggapan dari ahli dan peserta untuk memperkaya diskusi. Dan selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi seminar. Tujuannya itu ada beberapa ya, menyampaikan gagasan atau pengetahuan baru kepada peserta, memberikan wawasan yang dapat dikembangkan untuk memecahkan masalah. Fungsinya itu, fungsi seminar itu ada media diseminasi informasi ilmiah, wadah pengembangan kompetensi profesional, sarana jaringan dan kolaborasi akademis, peningkatan kepercayaan diri dalam forum formal. Jadi selanjutnya ada susunan acara seminar. Yang pertama itu laporan ketua pelaksana, menyampaikan materi oleh pembicara, membahas diskusi, sesi tanya jawab, kesimpulan dan rekomendasi, yang terakhir penutupan. Siapa saja sih pihak yang terlibat dalam seminar itu? Di sini ada beberapa peranan tanggung jawabnya. Pada acara pembuka atau penutup acara, memperkenalkan pemateri atau moderator. Moderator mengatur jalannya diskusi, menjaga waktu, memfasilitasi tanya jawab. Pemateri menyajikan materi ilmiah berdasarkan keahlian audiens mendengarkan, memberikan tanggapan, dan berpartisipasi aktif. Notulen mencatat poin penting,
kesimpulan dan rekomendasi seminar. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yang berjudul tentang riset sumber daya manusia. Riset sumber daya manusia adalah proses sistematis perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen terkait identifikasi, pemecahan masalah, dan peluang dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di sini ada beberapa tahap riset sumber daya manusia. Yang pertama ada tahapan sistematis yang meliputi penentuan masalah riset, metode pengumpulan data, penentuan desain riset, metode pengambilan sampel, penulisan proposal riset, pengumpulan data lapangan, pengeditan, pengkodean, dan pemrosesan data, analisis dan interpretasi hasil, penulisan dan penyampaian laporan akhir. Selanjutnya di sini ada perencanaan, rekrutmen, dan seleksi SDM. Jadi apa sih perencanaan itu? Perencanaan yaitu menyelaraskan kebutuhan organisasi dengan profil karyawan yang ideal. Riset rekrutmen mengidentifikasi sumber kandidat berkualitas dan strategi menarik talenta potensial. Riset seleksi yaitu menentukan faktor prediktor kesuksesan karyawan, pendidikan, pengalaman, nilai tes, dan banyak lagi. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada beberapa pengembangannya, ada 3. Yang pertama ada riset digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan kinerja, misal tingkat kesalahan tinggi. Yang kedua ada evaluasi program pelatihan, apakah meningkatkan kompetensi atau justru tidak efektif. Yang ketiga ada justifikasi biaya, pelatihan harus didukung data riset yang menunjukkan ROI, return on investment. Di sini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu yang berjudul tentang research gap and factual problem. Jadi pengertian research gap itu kesenjangan antara hasil penelitian dan yang diformulasikan dengan data pendukung atau perbedaan temuan dari peneliti terdahulu yang menjadi celah untuk meneliti lanjutan. Implikasi dalam bisnis, ini ada 3. Dapat mempengaruhi profitabilitas jika tidak diidentifikasi. Berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan jika kebutuhan pasar tidak terpenuhi. Namun, bisa menjadi peluang evaluasi dan inovasi strategis. Cara menemukan research gap yang efektif. Di sini ada 3 cara ya. Yang pertama mencari konsep yang luput. Kita bisa menganalisis penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi variabel atau konsep yang belum dieksplorasi, dapat melalui wawancara etis dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya kita bisa menganalisis celah dalam riset, mengevaluasi keterbatasan metodologis, sampel, instrumen, variabel pada studi sebelumnya untuk disempurnakan. Yang ketiga, berpatokan pada hasil yang kurang jelas. Jadi kita harus fokus pada temuan yang ambigu atau kontradiktif sebagai peluang untuk klarifikasi dan pendalaman. Mungkin itu saja materi yang ketiga. Kita langsung lanjut ke materi yang keempat, yang judulnya yaitu karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah itu adalah uraian atau laporan berbasis data primer seperti wawancara, observasi, kuesioner, atau data sekunder seperti jurnal, buku, atau laporan yang disusun untuk tujuan diseminasi pengetahuan. Maksud dan sasaran karya tulis. Di sini tujuan karya tulis ilmiah menyebarluaskan hasil tulisan untuk dimanfaatkan pihak lain. Sasarannya itu cukup banyak ya, seperti komunitas ilmiah atau akademis, masyarakat luas, individu atau kelompok, pemerintahan atau lembaga kebijakan. Selanjutnya ada pengertian karya tulis ilmiah atau ciri utamanya.
berdasarkan metode ilmiah, sistematis, objektif, empiris. Terus ditunjukkan untuk pembaca tertentu mengikuti format baku, strukturnya, gaya penulisan, dan sitasi. Sini ada langkah metode ilmiah, ada beberapa. Yang pertama ada identifikasi masalah atau resergap, penyusunan kerangka teoritis atau hipotesis. Yang kedua, yang ketiga ada rancangan studi. Yang keempat ada pengukuran variabel. Yang kelima ada prosedur sampling. Yang keenam ada teknik pengumpulan data. Yang ketujuh analisis dan interpretasi data. Yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu kita memasuki materi yang kelima, yang berjudul perumusan masalah dan topik masalah. Apa sih rumusan masalah itu? Rumusan masalah adalah pernyataan singkat di bagian pembukaan karya tulis yang menjelaskan fenomena sosial melalui pertanyaan terfokus, menjadi panduan arah penelitian. Di sini ada jenis rumusan masalah. Yang pertama ada deskriptif, mendeskripsikan variabel tanpa membandingkan, cocok untuk penelitian kualitatif. Jadi bagaimana persepsi karyawan terhadap program pelatihan. Yang kedua ada komparatif, membandingkan dua atau lebih variabel atau kelompok, apakah terdapat perbedaan kinerja antara karyawan yang mengikuti pelatihan A dan B. Yang selanjutnya ada asosiatif, menguji hubungan atau koreksi antar variabel, kombinasi deskriptif, komparatif. Jadi sejauh mana pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja. Ada beberapa manfaat rumusan masalah. Yang pertama, memudahkan penentuan populasi dan sampel. Ada membuka pola pikir logis seperti struktur pertanyaan memandu argumentasi yang sistematis. Solusi sebagai penentu arah. Jadi memastikan implementasi penelitian terarah dan aplikatif. Selanjutnya kita memasuki materi yang keenam, yang berjudul tentang landasan teori. Pengertian landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun sistematis untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena penelitian, menjadi fondasi ilmiah yang memperkuat validitas studi. Ada fungsi dan tujuan landasan teori. Fungsinya itu ada 3, menyusun dan meringkas pengetahuan bidang tertentu, memberikan penjelasan sementara atas fenomena, mengembangkan ilmu pengetahuan baru melalui sintesis teori. Tujuannya menjelaskan perilaku atau sikap dalam penelitian, menjadi panduan perspektif, gender, ras, kelas, dan banyak lagi, menentukan kebaruan atau menyempurnakan temuan sebelumnya. Di sini juga ada pengertian variabel. Definisinya yaitu objek, atribut atau sifat yang dinilainya bervariasi dan menjadi fokus pengukuran dalam penelitian. Di sini ada jenis-jenis variabel. Yang pertama ada dependent atau juga bisa disebut dengan terikat, variabel yang dipengaruhi menjadi outcome penelitian, produktivitas kerja, kepuasan kerja. Yang kedua ada independent, bisa disebut juga dengan bebas, variabel yang mempengaruhi faktor penyebab atau pelatihan, kompensasi kepemimpinan. Yang ketiga ada moderator, memperkuat atau melemahkan hubungan independen dan dependen, pengalaman kerja, memoderasi pengaruh pelatihan terhadap kinerja. Yang keempat ada interveni, bisa disebut juga dengan mediasi, variabel perantara yang menjelaskan mekanisme pengaruh atau motivasi sebagai mediator antara kepemimpinan dan kinerja. Yang kelima ada kontrol, variabel yang dikendalikan agar tidak mengacaukan hubungan utama, usia, jenis kelamin, dan masa kerja. Yang terakhir ada confounding, variabel luar yang berkorelasi
dengan independen dan berpotensi bias. Budaya organisasi yang mempengaruhi baik kompensasi maupun kepuasan. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.